Pemirsa, tersangka kasus pemerkosaan siswi SMP di Buleleng, Bali bertambah 1 orang menjadi total 11 orang. 4 tersangka telah ditahan sementara 7 lainnya yang masih di bawah umur hanya diberi pembinaan dan berstatus wajib lapor. Inilah tersangka ke-11 yang memperkosa pelajar berusia 12 tahun di Buleleng, Bali. Tersangka berinisial KY memperkosa korban secara bergilir bersama 10 pelaku lainnya pada 11 Oktober lalu. Tersangka yang masih berusia 18 tahun ini ditangkap polisi pada 11 November lalu dan ditetapkan sebagai tersangka 1 hari kemudian. Tersangka bertugas mengajak korban ke gubuk dan juga sempat menyetubuhi korban. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya karena termakan hasutan teman-temannya. Ada yang nanjenin? Enggak. Terus? Hasutan dari teman. Dengan tertangkapnya KY, total tersangka menjadi 11 orang. 4 diantaranya ditahan, sementara 7 lainnya hanya berstatus wajib lapor dan diberi pembinaan karena masih di bawah umur. Ini hasil pengembangan dari penyidik, terus kita melakukan interogasi, dan yang bersangkutan di TKP-nya sendiri ini di gubuk yang berada di perkebunan di Banjar Pandem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng. Saat ini korban tengah dalam pendampingan tim konseling kepolisian untuk pemulihan trauma. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video asusila seorang oknum bidan dengan dokter di puskesmas. Suami oknum bidan langsung melaporkan istri dan dokter ke polisi. Warga desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Jember menolak keberadaan dokter yang merupakan kepala puskesmas Curah Nongko setelah video mesumnya dengan bidan desa viral di jagat maya. Warga menganggap perbuatan dokter itu dianggap mencemarkan nama desa Curah Nongko yang dikenal religius. Prihatin dan menjaga marwah desa Curah Nongko tersendiri. Kalau kita amati dengan dasar beredarnya video yang seperti itu, warga itu sangat resah dengan dasar seperti itu, menolak dengan adanya kehadiran kepala puskesmas atau dokter yang ada di puskesmas desa Curah Nongko dan bidan. Sebelumnya suami bidan berinisial AY mendatangi Satreskrim Polres Jember untuk melaporkan istrinya yang terlibat mesum. BD membenarkan video mesum yang viral itu dilakukan istrinya. Ini diketahui setelah suami menginterogasi istrinya. BD memperkarakan oknum kepala puskesmas Curah Nongko atas kasus perzinahan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan viralnya video tersebut. Setelah itu kita langsung bergerak cepat. Sementara kita lakukan penyelidikan terkait dengan penyebaran video tersebut. Petugas menyelidiki kasus video asusila tersebut dengan meminta keterangan saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia terkait tersebarnya video porno mirip dirinya. Polisi juga menangkap 2 penyebar video dan memburu penyebar pertama. Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia Selasa mendatang untuk diperiksa sebagai saksi terkait video asusila mirip dirinya. Selain Gisel, polisi juga akan memanggil saksi ahli untuk mempelajari video. Sejauh ini sudah ada 2 orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai penyebar video asusila mirip Gisel yang viral. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kemarin, motif tersangka menyebarkan video asusila demi menaikkan jumlah followers di akun media sosial miliknya. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua ialah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya.
Yang kedua, untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Saat ini, status kasus video asusila mirip artis Gisel berada di tingkat penyidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila usai gelar perkara pada Rabu lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Video asusila mirip artis Gisel menggemparkan masyarakat beberapa pekan terakhir. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video tersebut. Beredarnya video asusila mirip artis Gisel Anastasia dianggap meresahkan warga. Terlebih, video short ini sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Dikhawatirkan, anak-anak dan remaja bisa terpengaruh akan video amoral ini. Sejumlah pihak kemudian melaporkan pengunggah video ke polisi. Pelaporan bertujuan agar kasus cepat selesai dan memberikan efek jera bagi pelaku dan penyebar video, sehingga tidak ada lagi video short mirip public figure beredar di media sosial. Barang buktinya itu screenshotan penyebaran video asusila kemarin, terus ditambah flash disk yang berisi konten video asusila itu, terus saksi yang saya bawa yang ketika menyaksikan kemarin juga, dan itu saya hadirkan sebagai saksi saya, ditambah sebagai alat bukti lain yang saya bawa. Terkait di dalam video asusila ini, kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya, gitu. Biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo mengungkap ada sejumlah fakta unik yang ia temukan saat menganalisa video mirip Gisel ini. Hasil analisa melalui face comparator dan face matcher, terdapat tingkat kemiripan lebih dari 70%. Roy pun meminta video tersebut bisa segera ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Adalah 72 sampai dengan 74%. Hasil ini memang belum maksimal. Hasil ini memang masih jauh dari biasanya kita bisa memastikan ini asli atau enggak, karena biasanya di atas 90%. Tapi ini juga terjadi karena apa? Artis yang disebut-sebut bersangkutan ini sering sekali mengubah atau mengupgrade wajahnya, istilah sekarang oplas. Ini adalah wajah dia di dalam IG dia dan di dalam kanal medsos dia yang lain pun kalau kita bandingkan tidak juga ketemu 100%, ketemunya 90 sekian persen gitu. Jadi dia sendiri dengan dia sendiri pun dibandingkan juga berbeda-beda. Kini masyarakat menunggu hasil penyelidikan polisi terkait kasus ini, termasuk pernyataan Gisel yang akan diminta keterangannya pada Selasa 17 November nanti. Penyebar video asusila mirip artis ini dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Petugas lapas kelas 2B Kabupaten Jombang menggagalkan penyelundupan narkoba ke lapas. Narkoba diselundupkan ke dalam kerupuk untuk salah satu narapidana. Petugas lapas kelas 2B Kabupaten Jombang, Jawa Timur menemukan narkoba di dalam kerupuk yang dikirim seseorang untuk salah satu penghuni lapas. Petugas menemukan satu bungkus sabu-sabu seberat 2 gram dan 5 butir pil double L atau pil koplo. Pengungkapan penyelundupan narkoba setelah petugas menggeledah barang kiriman seorang pria yang kabur setelah mengirim barang berisi kerupuk itu untuk salah satu napi. Petugas Satres Narkoba Polres Jombang menyatakan napi penerima kerupuk berisi narkoba itu adalah napi kasus narkoba bernama Nasrul Caki yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Tim menggeledah barang titipan yang satu kresek itu isinya kerupuk dan makanan. Pada dicek di kerupuk itu yang menitipkan datang, setelah dicek ketat yang menitipkan kok terburu-buru, akhirnya tim juga mencurigai. Dipencet satu persatu kerupuknya, ternyata di dalam kerupuk itu ada 2 plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. Satu plastik itu serbuk yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, satu plastik itu 5 pil yang diduga pil koplo. Sudah 2 kali Lapas Jombang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba. Beberapa bulan lalu, Lapas Jombang juga menggagalkan upaya penyelundupan 1.800 butir pil double L yang dimasukkan ke dalam buah salak. Selain telah memeriksa calon penerimanya, polisi juga masih memburu pengirim narkoba dalam kerupuk itu. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Warga di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Polisi sudah mengetahui ciri-ciri dan sedang mengejar pelaku. Warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan pada Sabtu siang. Polres Pangkal Pinang yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tidak sedap dari dalam kamar penginapan. Belum diketahui pasti identitas mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan. Namun menurut polisi, mayat sudah berusia lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Polisi juga telah mengetahui ciri-ciri dan tengah mengejar pelaku. Ini mayat ini mungkin sudah di atas 3 hari karena udah sangat bau sekali dan ada beberapa percak darah di dalam ruangan itu. Sudah kami ambil sampelnya dan kami sudah ada bukti petunjuk yang ingin mengarahkan pelaku dan sekarang ini tim booster saya sudah lagi dalam pengejaran pelaku. Untuk mengetahui identitasnya dan kepentingan visum, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pembahasan RUU larangan minuman beralkohol menuai polemik di tengah masyarakat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.